Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Sana Siddiq Abdullah Al-Fatihah. Semua guru-guru, muridin, syairin, muslimin, muslimat, mu'min, mu'minat, al-ahya'i minhum. Lahum al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa jahrana faqbal wa muhajatina batina. Saluka imanan yubashirul qulubana wa yakfina bisiddiq hatta na'lama annahu la yusibana ila ma katabtu alaina. Wa bana bima qasamtahu lana ya dalal. Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata. Rabbana tawakkalna ilaika wa innaka Rabbana tawakkalna ilaika wa innaka tuhibbul muttaqin. Tawakkalna ilaika alhamdulillah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, mata au hasyaka min khalqi fa'alam annahu yuridu ayyabtahalaka babal unsibih. Kapan Allah membuat kau tidak merasa bahagia min khalqihi dengan hambanya, fa'alam ketahuilah annahu Allah yuridu ayyabtahalaka babal unsibih, akan membukakan kepada kita pintu senang bersama Allah, pintu bahagia bersama Allah. Nah ini acaranya apa ya? Pertama Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ya, Khalil Imam Ghazali juga ya. Tapi saya itu nggak biasa ngumpulin makalah ya untuk bicara gitu. Jadi saya kalau ngomong ya kesulitan juga, karena intinya saya kesini ini ya cuma hadir saja. Kalau ngaji tadi kan udah Kiai Amrillah ya, Ustaz Hasbi gitu. Itu kan juga sama, insya Allah saya ngaji juga, karena itu yang saya perintahkan. Cuma ya biar di sini agak obatin kangen dikit lah, saya ikut bicara ya, ikut bicara. Tapi kalau yang sering pengajian gabung sama Kiai Amrillah ya, Ustaz Hasbi ya sama aja ya, ngaji sama saya bareng sama, insya Allah ya. Nah, tapi ya ngobatin kangen lah ya. Nah, mata al hasyak, kapan Allah membuat kamu
nggak senang min khalqi kepada hamba. Kita nggak merasa enak dengan manusia, nggak merasa enak dengan rumah, nggak merasa enak dengan kerja, nggak merasa enak aja sama makhluk Allah tuh nggak enak, nggak nyaman. Nah berarti itu Allah pengen narik kita ya, biar kita ini enak bersama Allah. Jadi enak itu memang cuma satu sebenarnya. Kalau enak yang sungguhan hadir, itu syaratnya. Enak yang nggak sungguhan, enak yang imitasi itu nggak ada. Dan enak yang imitasi itu enak yang KW, enak bersama luar Allah. Kalau kita masih nikmat bersama luar Allah, itu nikmat bersama Allah itu yang nggak hadir. Itu maka wali-wali itu ya pertama enak dulu ibadah ya. Enak dulu apa, terus lama-lama enak itu sama Allah, walaupun sama ibadah juga diambil kalau mau dienakin bersama Allah, kalau mau dikasih enak sungguhan ya. Enak sungguhan itu hadirin sekalian itu ada ketika hati kita dibuka oleh Allah ya, dari hijab. Hati kita dibuka dari hijab. Jadi kita bisa melihat kebahagiaan, kita bisa melihat baiknya Allah. Hati kita bisa melihat dekatnya Allah. Ya, hati kita bisa melihat kalau kita sekarang makan ini memang yang ngasih ya Allah. Kita bisa bernapas yang ngasih Allah. Kita bisa ruku sujud yang ngasih. Nah itu kalau hati kita bisa melihat, itu enak banget, nikmat banget, lebih nikmat dari apapun. Ya Allah, kok saya masih bisa ngangkat tangan buat rokok, ya Allah. Kita kelihatan kalau ngerokok ini juga yang bikin kuat. Nah hati kita bisa melihat itu enak banget, nikmat banget. Ya Allah, kau bisa aku ya, kok bisa masih bisa beli, orang repot aku kok masih bisa beli mobil, ya Allah. Kau yang ngasih aku, kalau bukan engkau aku nggak bisa. Itu kelihatan sama hati, itu enak sekali. Nah itu kenikmatan itu ada ya, awalannya itu biasanya kita dibikin sama Allah itu milih Allah, bareng-bareng milih Allah, pengen Allah, seneng Allah. Itu awalannya. Kasih dulu pengen Allah, kasih dulu memilih Allah, lalu mau ngejalanin perintah-perintah guru. Kata guru bikin yang banyak, bikin banyak. Kata guru ya udah sering-sering mengajian, ikut. Ya udah sering-sering jalani sedekah. Ya udah tidurnya dikurangin tidur. Terus diikutin lama. Nah nanti lama-lama hati terbuka. Oh iya ya, ternyata hidup itu cuma satu, menghamba kepada Allah, dekat kepada Allah. Jadi hidup itu selain menghamba ke Allah, selain mendekatkan Allah ya, nanti kelihatan nggak ada nilainya. Jadi seasik-asiknya hidup itu nggak asik, senikmat-nikmat hidup nggak nikmat kalau diisi nggak menghamba kepada, kalau diisi bukan mendekat kepada. Tapi walaupun hidup itu biasa-biasa aja, monoton lah. Tapi kalau di sana dikasih sama Allah kita pengetahuan tentang bahwa Allah itu pengen kalau kita menyebut namanya, Allah itu pengen kalau kita mengagungkannya,
Allah itu pengen kalau kita itu mencintainya, memilihnya, masuk ke hati. Kita mengiyahkan, hati kita mengiyahkan. Nah itu walaupun hidup biasa-biasa, itu hidup itu penuh dengan makna. Jadi intinya hidup itu apa? Menghamba kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, hidup itu sebentar. Hidup itu sebentar. Kalau enggak diisi dengan benar, itu sungguh sangat sayang. Sayang. Enggak lama. Kalau nggak diisi dengan benar, sayang. Enggak lama. Tapi kalau diisi dengan benar, ya insya Allah yang sebentar ini insya Allah bermakna. Mudah-mudahan kita diberkahkan hidup ini. Ya saya ngasih itu selawat jajahannya. Bolehlah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'marana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'marana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha a'marana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya biar baca tuh sudah sholat 7 kali ya, nanti kita hidup itu walaupun gimana pun insya Allah diberkahkan Allah. Jadi hidupnya berkah, hidupnya berkah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pertolongan Allah. Ada kerepotan Allah kasih solusi ya. Ada keinginan Allah kabul ya. Allah kita ya, segala sesuatu kerepotan dimudahkan. Nah, itu yang jelas semua napas ini tambah dekat kepada Allah. Itu namanya berkah. Tambah dekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'atlaqa lisanaka bil talab fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ma ta'atlaqa lisanaka bil talab. Ketika Allah membuat lidahmu berbicara bitalab dengan minta ke Allah, fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketahuilah bahwa Allah ini akan ngasih kamu. Ini salah satu adab ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa ya, dikasih doa, kita harus yakin bahwa yang ngasih doa itu Allah. Bareng-bareng yang ngasih doa itu Allah. Berarti yang ngasih ijabahnya juga yang ngasih doa, yang ngasih ijabah Allah. Jadi yang ngasih doanya Allah, yang ngasih ijabah juga Allah. Jadi ya kalau urusan ijabah ya serahkan kepada, cuma kita nggak ragu kalau itu Allah itu maha mengijabah doa. Dan sebagus-bagusnya berdoa itu adalah apa yang Allah suruh ke kita. Dari antara Allah yang suruh ke kita ini adalah kita minta ke Allah yakin dan afiah. Orang yakin dan afiah. Jadi nggak ada permintaan yang lebih hebat dari itu. Yakin dan afiah. Faida sa'altallah pas'alul afiah. Pama utiya ahadun ya,
Afdalu minal afiyah ilal yakin. Kalau kamu minta ke Allah, minta afiyah. Afiyah itu apa? Dipelihara dari semua bahaya yang merugikan, itu afiyah. Kalau kita minta afiyah, minta dijaga sama Allah. Kenapa? Karena gak ada yang dikasih Allah lebih hebat dari afiyah kecuali yakin. Berarti yang paling tinggi apa? Kasih yakin, baru kedua. Nah kalau minta itu aja, minta yakin dan afiyah. Minta yakin sama afiyah. Nah, kalau kita mau naik derajat, nah, minta kita ke Allah bisa benar dalam menghamba ke Allah. Ya, bisa benar dalam menghamba Allah. Itu minta ke Allah. Hadis-hadis ya. Annahu qala man udina lahu fid du'a minkum futihat lahu abwabur rahmah. Wa ma yus'alullahu syai'an kutta ahabbu ilahi min ayyus alal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'alukal yakin wal afiyah. Oh ya. Itu kalau kita doa sama Allah, itu kalau kita doa sama Allah, niatnya itu kita munajat. Niatnya apa? Munajat. Munajat itu apa? Munajat itu ngobrol sama Allah. Jadi pengennya kita kalau doa niat pengen komunikasi sama Allah. Pengen apa? Pengen ngobrol. Jadi minta itu pengen ngobrol. Terus pengen memperlihatkan kepakiran ke Allah. Ya Allah, saya orang begini kok. Saya orang jelek. Orang nggak punya, orang nggak mampu, orang apes. Gitu. Jadi memperlihatkan apa? Kepakiran kepada Allah, memperlihatkan kehambaan ke Allah. Jadi kalau mau minta ya begitu. Jadi kalau masalah minta itu bukan masalah dikasih nggak dikasih. Jadi kalau bab minta itu kita memperlihatkan kita itu fakir. Kalau ya Allah aku fakir, aku butuh, aku apes. Karena ya, yang kita butuhkan sebenarnya itu bukan diijabahnya. Yang diperlukan itu adalah hubungan kita, hubungan kehambaan kita dengan Allah ya. Bisa gini, kita kalau minta mobil, itu yang dibutuhkan itu bukan kita memang dikabul sama Allah ada mobilnya, tapi yang dibutuhkan sama Allah, kita itu adalah kita membangun hubungan kehambaan kita bersama Allah. Jadi kamu hamba, aku Tuhan. Itu yang dibutuhkan. Bareng-bareng. Kamu hamba, aku. Sebenarnya kita dapat mobil nggak dapat mobilnya itu sebenarnya nggak penting. Ya. Sebenarnya nggak penting. Yang penting itu hubungan baiknya antara kita dengan Allah. Artinya hubungan apa ya? Ada kalau bahasa bilang anak muda itu chemistry. Chemistry antara hamba dengan Allah. Jadi ada hubungan baik lah. Ya wajarlah seorang hamba minta kepada Tuhannya. Hamba minta kepada, kan wajar, bagus gitu, baik gitu.
Itu yang pentingnya seperti itu. Jadi bukan masalah kita dikasih mobilnya, bukan. Bukan masalah kita diijabahnya, bukan. Tapi masalahnya adalah mengadakan hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Jadi posisinya biar jelas, kita hamba Allah, Allah Tuhan kita. Jadi kita berdoa. Doa itu apa? Mengukuhkan kehambaan kita. Bahwa saya itu hamba ya Allah, Engkau Tuhan ya Allah. Kasihlah aku ya Allah sebagai hamba-Mu. Jadi hubungan itu yang pentingnya Tuhan itu. Hubungan kehambaan kita dengan Allah. Itu kalau kita terbangun suasana itu, itu lebih bagus dari ijabah apapun dari doa kita. Karena nggak ada ijabah yang paling hebat dari terciptanya, lebih hebat dari terciptanya hubungan kehambaan antara kita dengan Allah. Jadi kita di hati ada suka menjadi hamba Allah, ada nerima jadi hamba. Itu yang paling inti. Ini dapat dipahami nggak nih? Dapat ya? Nanti sama Kiai Asbi, Kiai Alhamdulillah diperjelas ya. Diperjelasnya bareng-bareng menuju ke sana, ya, menuju ya, menjadi hamba Allah, menuju menjadi hamba Allah. Kan dunia nggak lama. Kalau dunia nggak lama berarti kitanya juga nggak lama. Jadi nggak usah terlalu serius lah, biasa-biasa saja. Yang penting kita benar menjadi hamba Allah. Jadi hidup itu nggak usah terlalu serius-serius amat. Yang penting kita benar menjadi hamba Allah. Bisa nyebut begini aja, ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini kan hamba-Mu. Bisa nyebut gitu aja udah hebat itu. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu ya Allah. Udah. Terus ya Allah, ayah, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Aku pasti celaka ya Allah kalau Engkau nggak menolongku. Tapi kalau Kau menolongku, siapa yang bisa mencelakakan aku ya Allah? Apa yang bisa membuat aku celaka ya Allah? Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hamba-Mu. Aku pasti celaka ya Allah kalau Engkau nggak menolongku. Tapi kalau Kau menolongku, apa yang bisa membuat aku celaka ya Allah? Nah, itu sama Allah ngomong begitu, itu lebih asik gitu. Namanya munajat. Ini wa iyali do'ipah wa fasikoh wa munafikoh wa mudtar. Aku, keluargaku lemah iman, orang fasik, orang munafik, butuh banget terhadap pertolongan Allah. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepada Engkau, karena Engkau cinta kepada setiap hamba-Mu yang tawakal kepadamu. Sama Allah begitu, membangun hubungan chemistry antara hamba dengan Allah. Kalau kita punya anak, ya,
kita punya istri, ya. Lalu kita sama istri itu hubungannya baik, itu terasa enak nggak? Nah, kita punya RT, punya Pak RW di kampung, sama Pak RT RW kita hubungannya baik, enak nggak? Ya. Kita punya tetangga, hubungan baik sama tetangga, itu enak nggak? Enak. Nah sekarang kita punya Tuhan, punya pencipta. Kalau hubungannya baik, enak nggak? Enak. Enak. Jadi Allah itu jangan dimusuhi. Jadi Allah itu harus di nomor satu kan. Pertama kita tahu kalau semua yang terjadi kepada kita ini nggak lepas dari Allah. Tahu. Terus kita juga tahu kalau sekarang yang ngopeni kita itu semuanya adalah Allah. Yang ngurus kita adalah Allah. Di hubungan baik itu dibangun. Jadi sama Allah itu nggak dianggap seperti kita. Ya sama Allah itu, ya Allah itu Tuhan, ya. Tuhan. Tapi Allah juga Rabbun. Allah juga Sahibun. Tapi Allah juga kan Sayyidun. Allah juga kan Maula. Jadi Allah itu lengkap. Ingat, ini saya kelihatannya ini ya, bibirnya kering tadi sama Pak Haji Bambang, makanya kebanyakan ya. Kayak nyakit ya. Jadi kalau makan kebanyakan bibir kering gitu. Ya udah tahu lah itu. Ya nggak apa-apa kita bicara ya. Kalau bicara tentang Allah kan enak. Allah itu kan ya dipanggil Rabbun ya. Ya Rabbi, ayo Bang. Ya Rabbi, wahai Allah yang ngurusku, wahai Allah yang ngasih makan aku, wahai Allah yang mentidurkan aku, wahai Allah yang membangunkan aku, wahai Allah yang menjalankan aku, wahai Allah yang ngasih aku kerja, wahai Allah yang ngasih aku anak, wahai Allah yang ngasih aku istri, wahai Allah yang ngasih aku rumah, wahai Allah yang ngasih aku pakaian. Nah itu terus semua itu namanya Robbi. Robbi itu artinya yang ngurus. Nah, makanya dipanggil sama kita ya wakil. Nah ya wakil itu mirip dengan itu. Jadi tahu kita lah kalau sekarang yang bikin kita duduk ya Allah, yang bikin kita bisa ngomong ya Allah, yang bikin kita bisa mendengar ya Allah. Itu rububiyah itu yang tauhid rububiyah. Rububiyah itu artinya ya nggak ada yang ngurus kita kecuali Allah. Allah juga Maula itu apa? Maula itu yang ya, mengeluarkan kita ya, dari kehambaan menjadi merdeka, namanya Maula. Kita jadi dari mulai asalnya tidak tahu Tuhan Allah menjadi Tuhan, tahu Tuhan. Berarti Allah itu mengeluarkan kita dari kehambaan kita kepada selain Allah menuju kehambaan kita kepada itu Maula. Dari kita ya, mengikuti keinginan nafsu menjadi mengikuti keinginan Allah, itu Allah itu Maula itu yang memerdekakan, yang membebaskan. Dan nggak ada yang membebaskan kita, itu dari Allah. Membebaskan dari apa? Ya misalnya dari semua ketidakbenaran, bebaskan dari semua ketidaknyamanan,
Ya membebaskan dari kesalahan. Bebas ya. Asalnya kita memilih selain Allah menjadi memilih Allah, itu maulah. Yang bebaskan itu Allah. Jadi nggak ada sebenarnya yang membawa kita sekarang ini iman ke Allah kecuali Allah. Kita percaya kepada Rasul juga yang ngasih Allah. Kita mau ruku sujud yang ngasih juga Allah. Itu namanya maulah. Allah itu maulah. Allah itu Sayyid, ya Sayyidi. Apa Sayyid itu? Sayyid itu yang kita pertuan, yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita ikuti. Sayyid, ya Allah. Jadi semua level-level itu dibahas di hati kita. Nah, ketika dibahas, diikutin, maka hubungan baik antara kita dan Allah itu akan benar. Mudah-mudahan kita diberkahkan. Gimana ngajinya? Sudah ya, cukup ya. Ya, saya kesini itu kan sudah saya ulang-ulang. Ya kesini cuma kesini aja. Ya. Nengok ngajinya kan sudah ngajinya ya. Sering ngajinya, alhamdulillah. Ya kesini saya cuma kesini nengok gitu. Alhamdulillah saya senang, kalau kesini senang gitu. Kalau ke Tangerang senang gitu. Alhamdulillah. Ya kalau ngaji ya cuma ngaji saja, tapi intinya ya bisa datang sudah alhamdulillah ya. Bisa gabung begini alhamdulillah. Pokoknya udah gitu ya. Kita senang ya, belajar senang karena kita punya Allah. Bareng-bareng belajar senang karena kita punya Allah. Belajar bahagia karena kita punya Allah. Senang karena punya Allah, bahagia karena punya Allah. Ya sudah cukup. Kalau kita dengan belajarnya saja sudah hidayah yang besar. Belajar senang karena punya Allah, belajar bahagia karena punya Allah. Itu sudah, dengan belajarnya aja udah hidayah yang besar. Kalau orang bahagia bersama selain Allah, itu kan kurang hidayah, karena nggak ada yang membahagiakan sebenarnya kecuali Allah. Kalau orang itu senang tapi nggak ada embel-embel Allahnya, itu senangnya mubazir, senangnya cuma sementara tuh. Tapi kalau orang senang karena embel-embelnya ada Allah, itu senangnya kekal. Senang kekal. Contoh kita nikah. Kalau kita makan, senang karena makanannya enak. Oh, itu senangnya mubazir, itu hilang gitu. Tapi kalau senang karena dikasih enak sama Allah, dikasih enak sama Allah, itu senangnya kekal. Senang karena dikasih Allah enak, senang karena dikasih Allah mobil, jadi Allahnya dibawa, diikutkan. Nah itu senangnya kekal, senangnya kekal. Jadi kita ayo bareng-bareng belajar senang karena punya Allah, belajar senang karena jadi hamba Allah, belajar senang dikasih pimpinan Rasulullah, senang karena punya Allah. Bareng-bareng senang karena punya Allah. Kalau senang karena punya Allah, nggak hilang, karena Allah itu nggak akan hilang. Walaupun badan kita hilang, Allah hilang nggak? Nah, jadi kalau kita senangnya karena ada Allah, karena punya Allah, ya kekal senang kita, nggak hilang. Walaupun mati saja nggak, tetap senang gitu. Karena yang hilang apa kalau mati? Ya ruhani kita sama badan kita terpisah. Allah hilang nggak? Enggak gitu. Udah, kalau kita sudah bisa senang karena punya Allah, sudah insya Allah kita jadi orang mulia. Senang karena punya Allah, senang karena punya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.